Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan CGP Angkatan 10 akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Berikut yang kedua, motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri pribadi siswa. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi berasal dari diri anak masih berasal dari motivasi eksternal atau motivasi dorongan dari luar, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat menciptakan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikutnya, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai seorang manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru-guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Berikutnya, pembuatan keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah, kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 budaya positif sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif, kita akan mencapai insyaallah tujuan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada murid serta mewujudkan sekolah yang nyaman dan aman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Setelah mempelajari konsep-konsep dan materi dalam modul 1.4 ini seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari semua materi atau konsep tersebut harus benar-benar dipahami bagi seorang guru. Setelah menyadari beberapa hal baru yang ada pada modul ini, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya pakai adalah posisi penghukum, pemantau atau sebagai teman. Jarang sekali saya memposisikan diri saya sebagai manajer yang seharus guru yang hebat lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Saya sudah mulai menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, saya menangani siswa yang sering melanggar disiplin sekolah seperti terlambat, baju tidak rapi dan sebagainya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilan identitas siswa, mengakui tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan siswa. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas, sekolah saja namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan, karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Sekian pemaparan saya terkait keterkaitan materi modul 1.4 budaya positif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.